kendala, Pak, ya? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sudah bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Mas. Siap. Oke. Alhamdulillah bisa ya. Makin berat ya, Pak, pertemuan ke-6 ini, Pak. Udah setengahnya nih, Pak. Ya, udah setengahnya. Benar-benar Pak Ivan Sopa. Betul ya, Pak. Ternyata sesuatu yang berurutan itu berat juga ya. Iya, disiplin butuh konsistensi secara konstan dengan disiplin yang luar biasa. Dan itu disiplin eksekusi itu memang menjadi PR di tempat saya juga ya. Merubah itu saya disiplin eksekusi ini. Bahkan banyak yang resign, ada ancaman resign karena ya itu tadi di tempat saya itu apa ya, mungkin atau memang generasi kalau dari HR-nya Milenial. alasannya generasi milenial yang ditekan dikit aja udah baper. Tapi itu Udah betul, Pak. Kalau milenial emang gitu, Pak. Saya juga di kantor gitu. Resign aja. Iya, maksudnya contohnya nih, manajer outlet itu kan harus mengerti angka ya. Tahun-tahun lalu kan nggak ada kompetisi, mereka nggak perlu tahu angka lah. Trend sales itu mereka nggak perlu tahu gitu kan ya, karena dengan service excellent, terus produknya terjaga gitu kan ya, itu udah cukup ya. Produk kualitasnya standar, pengolahan bahan baku kualitasnya terjaga, customer service-nya bagus, itu udah cukup. Hari ini kan ada kompetitor, jadi mereka kan dituntut untuk ngerti intelijen marketingnya seperti apa. Maksudnya Betul. kompetitor melakukan apa, kok kita kok sepi ini kenapa gitu loh. Trend Iya. salesnya itu kadang mereka itu cuek karena merasa ini. Nah begitu saya sudah tiap meeting, weekly meeting itu pakai angka, mereka itu ngomong, Pak Adi kok sekarang berubah ya, orientasinya udah ke angka dan udah ke bisnis. Mereka nggak suka gitu loh, padahal kelas manajer itu. Maunya mereka dibikin santai aja, Pak, ya. Nah Kayak itu suka-suka dia, aja gitu. suka-suka santai gitu kan ya. Jadi udah mau siap-siap dari sana. HR saya mengantisipasi itu tidak bisa, ada pipeline leadership-nya nggak jalan gitu kan ya, banyak ini ya. Jadi itu yang menjadi kendala di tempat saya.
isu itu, karena setelah COVID ini banyak sekali orang yang beralih ke kuliner dengan tim yang ilmu yang segudang, ya, dengan pendanaan yang gede, besar gitu kan ya. Ya akhirnya seperti itu, saya menuntut tim saya untuk berubah, merekanya apa ya, banyak ancaman lah, di pressure ke saya gitu loh. Yang pressure juga HRD-nya gitu. Bapak kalau terlalu ngerasin banyak yang keluar, malah HRD nggak mendukung tapi malah mengeluarkan, ikut mengancam. Repotnya di situ. Ya bukannya memberikan solusi gimana caranya, ya intinya itu disuruh jangan terlalu menekan lah, angkanya jelek gara-gara ini itu, mereka nggak aware, mereka nggak cuek gitu loh. Ya saya stres Bu, saya udah pengeluarannya, budgetingnya untuk mereka ada tapi fungsinya nggak jalan, cost-nya ada tapi revenue-nya nggak ada, menurun, kan semuanya jadi porak-poranda, budgeting yang di HO, budgeting yang di operasional, budgeting yang untuk di bottom line profit pun sangat terpengaruh. Nah itu makanya mirip sih sebenarnya, baik itu Modena ataupun di tempat Betul. saya ya, ya ada strategi lain lah. Kalau dulu kan saya ini Mas apa, fresh graduate, kita kayak Modena persis. Fresh graduate kan, ternyata ya keluar masuk belum sampai 6 bulan banyak yang keluar. Jadi susah cari. Kita sekarang apa sih yang ngerti angkanya adalah orang-orang ex Indomaret, ex Alfamaret. Ya udah kita ngambil orang-orang retail. Orang-orang retail yang dulu bagian gudangnya, bagian ininya kita masukin. Jadi udah level middle, masuk tengah. Tinggal kita didik untuk servis. Ini rencana kita. Jadi untuk mengambil rekrutmennya itu tidak dari yang mentah sekali. Kalau kemarin kan mentah sekali. Kita kecapean karena ya orangnya gampang keluar, nggak menghargai proses gitu. Mereka ya inilah, ya sudahlah. Makanya yang kemarin Modena itu konsep apa itu saya salut, bisa, kaget apa bisa orang yang mereka kita didik, kasih ilmu, kita benar-benar itu aja nggak kuat mereka. 6 bulan nggak kuat keluar. Kalau yang kuat ya malah ya sekarang bisa UMR ya, dalam kalau ngikutin proses ya, dalam 8 bulan bisa UMR, bisa tahun bisa UMR. Cuma memang butuh proses. Mentah banget ya yang pendidikan dari pemerintah itu, apalagi generasi COVID ini yang kayak 2 tahun nggak sekolah tapi lulus. Iya, tahu-tahu lulus gitu aja. Waduh, ngawur-ngawuran aja orang-orang. Jadi maunya ya yang Maunya repot dimanja saya. kerja tuh kayaknya terserah mereka caranya gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya tadinya seperti itu. Cuma tapi nggak ada hasil. Yang penting kan ada ukurannya, outputnya gitu kan, ya nggak bisa ya. Nah, salah satu tugas saya supaya saya tetap waras, saya harus menjaga kesehatan saya, gitu loh. Jadi di dalam era kompetisi VUCA yang serba volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity ini, Mas, saya itu ya ini yang saya coaching dengan Mas Yogi tiap minggu ini adalah upaya saya untuk menjaga mind body soul saya. Supaya apa? Saya bisa berpikir waras, tekanannya, pressure-nya tinggi. Kalau fisik saya nggak kuat, tumbang. Kalau makanan saya nggak sehat, tumbang. Pola olahraga saya nggak bagus, imun saya nggak diperkuat, daya tahan saya nggak diperkuat, ya bisa jatuh sakit, gitu kan ya. Nah ini makanya tugas kalau seorang CEO ataupun tugas seorang owner, business owner, namanya itu adalah menjaga analisa komposisi badan. Itu baru faktor body ya. Belum mind ya, belum soul ya. Soul mungkin banyak ya, bersyukur, banyak berkontemplasi, berzikir, atau mungkin ibadah, mungkin dengar-dengar
tausiah gitu kan ya. Itu untuk Super, soulmate-nya Pak. banyak workshop ya kemarin. Ini saya juga mau ngirim tim saya untuk workshop HR. Saya baru nyari head marketing gitu kan ya. Saya belajar marketing itu untuk mainnya kan. Supaya saya juga harus mendidik anak saya, mempersiapkan anak saya. Jadi paralel Mas. Jadi saya ini kejar-kejaran paralel dengan apa dinamika sekarang fast, semuanya sudah kencang cepat gitu loh. Kemarin waktu COVID kan slow semua, movingnya pelan. Betul. Sekalinya dibuka langsung Pak ya, speed-nya. Sekalinya dibuka, benar-benar kelabakan. Oke Mas, kita Baik, masuk Pak Adi. sesi. Baik Pak, kita lanjut. Terkait progres di minggu kemarin Pak, dari hari Senin sampai dengan hari ini gimana Pak? Ya, saya bersyukur kemarin kan minggu itu jeblok ya. Minggu ini meskipun jeblok kan tetap ada peningkatan sedikit ya Mas ya. Minggu ini saya lalui insya Allah dengan lebih bagus Mas. Artinya lebih bagus itu baik dari sisi dibandingkan minggu lalu ya, baik dari sisi maupun dari sisi makanan dan olahraganya saya lebih terjaga. Meskipun kemarin ada kondangan yang biasanya saya makannya bersih gitu kan, kemarin ya akhirnya makan banyak sekali gula, ya, karbo gitu kan ya. Jadi ya berapa 7 hari nggak ketemu Mas Yogi. Kalau minggu lalu itu benernya itu 3 hari, ya nggak benernya 4 hari. Kalau yang minggu ini 1 hari aja yang nggak bener, yang 6 hari bener gitu. Jadi ada, maksudnya ukurannya apa? Ini kan memang belum saya ukur nih. Nah, biar nanti habis habis olahraga nanti saya ukur, saya minum gitu kan. Cuma saya merasa awalnya mulai makan itu harus pas buka puasa itu harus benar-benar dijaga. Terus kemudian saya juga untuk mengurangi lemak itu ternyata nggak perlu lari Mas, cukup jalan kaki. Oh, Jalan jalan kaki kaki kalau cukup di Pak? treadmill cukup. Jadi jalan kaki berapa 10.000 langkah itu 6 kilo ya, 1 jam. Atau minimal kalau saya sih 5 kilo ya. Nah, 6.000 kalau kepingin. Ini izin ya, saya sambil di sana ya, coba bisa ini enggak? Ya Pak. Kalau kepengen sehat bener Mas, kepengen kalorinya kebakar, apalagi lemak perut, itu baru tadi saya ketemu YouTube-nya, ketemu dengan susah Mas. Halo, Iya Pak. dengar nggak Mas? Siapa dengar Pak? YouTube yang Nah, apa Pak? Tadi sempat nge-lag. YouTube dari Dr. Sung, SB30, Sukses Before 30, Oh, oh itu before membahas 30. yang kesehatan ya. Itu membahas mengenai lari dengan jalan kaki itu bagus mana, membakar lemaknya. Ternyata kalau lari itu yang diambil itu bukan lemak, tetapi gula darah, glukosa. Nah, kalau glukosanya habis, yang diambil protein atau ototnya mengecil. Jadi malah bahaya kalau lari itu terlalu lama dan terlalu banyak. Kalau untuk orang yang kepengen menurunkan lemak, ya itu Berarti sebaiknya jalan malah aja ya jalan Pak? kaki. Oh, Jalan kaki, jalan kaki. Nah, berapa jalan kaki sebaiknya? Kalau dari orang-orang kesehatan itu bilang 6.000 langkah. 6.000 langkah itu setara dengan 4 kilo. 3,6 lah atau 4 kilo. Kalau mau benar-benar langsing dan lemaknya itu 15%, bisa six pack lah kasarannya. Kalau saya kan 18% yang saya target. Itu 10.000 langkah. 10.000 langkah itu setara dengan 6 kilo. Itu bisa dibagi. 6 kilo itu ya sejam lah. Kalau kita jalan santai itu
kalau cepat 1 jam, tapi kalau jalan santai ya 1,5 jam. Ini versi Jadi jalan di ideal ini Pak, di treadmill kan Pak ya? Maksudnya? Bukan jalan di rumah jadi apa, gini, kalau jalan biasa? kalau jalan datar itu 1 jam ya. Iya. 1 jam itu dengan cepat itu bisa ini ya. Kalau saya kan di treadmill pakai incline. Incline itu agak miring. Miring itu akan lebih membakar 2 kali lipat. Betul. Jadi kalau kita agak kalau kayak naik gunung gitu ya. Nah itu jalan kaki aja cukup. Itu 30 menit pagi hari, 30 menit siang hari, sore hari itu udah bagus. Atau kalau enggak sejam gitu, itu benar-benar keringatnya itu bisa sampai 400 kalori loh Mas. 1 jam itu dengan incline itu 400 kalori. Itu sebanding dengan jalan ya 1,5 jam lah kalau di datar. Jadi ini saya udah ketemu pola lagi, ketemu ilmu baru lagi Mas. Terus saya ukur sekarang gelambir perut saya juga sudah mulai menipis gitu. Yang jelas saya lebih enteng, badan saya lebih enak. Terus puasa saya juga alhamdulillah kemarin ya gagal ya puasanya karena menghormati kan ada kondangan ya Mas ya. Ada kondangan ya nggak mungkin lah kita kondangan nggak makan atau makan apa ya udah kita makan semuanya yang karena banyak ini ya makan manis-manis puding-puding gitu kan ya makan aduh ya sudahlah saya nggak apa-apa sih dalam 7 hari 1 hari rusak sudah lah nggak apa-apa makanya kemarin rusak habis ini saya mau ini lagi nanti saya kirimkan analisa badan saya cuma saya merasa adanya coaching ini saya merasa kepantau jadi merasa diingatkan 2 minggu yang lalu saya itu jelek gitu kan merasa stuck gitu kan nggak ada perkembangan ini karena saya pengen nanti ketemu Mas Yogi lagi itu ada progres ya ini belum saya ukur tapi saya ngerasain lebih bagus lagi programnya karena saya ngerasain saya puasanya lebih tentrem maksudnya lebih sayuran banyak protein dan sayuran banyak gitu ya cuma saya sekarang rencananya nanti saya habis olahraga nanti saya akan kirim ke Mas Yogi. Jadi olahraganya juga saya sekarang lebih ini Mas, lebih berat lagi. Karena saya juga baru melihat di YouTube ternyata olahraga itu beban itu yang paling penting itu otot itu diberi stres, diberi tegang, diberi tekanan. Bukan hanya manusia, pikiran manusia yang perlu dibikin stres ya. Ternyata otot itu kalau mau sehat itu dibikin stres. Kalau stres itu kan rusak, begitu rusak nanti kan berarti kita butuh protein untuk berkembang, gitu kan, untuk berkembang masa ototnya. Jadi memang baru nyadar saya kemarin itu olahraganya itu kayak asal 3 set 10 kali udah jadi ngejar jumlah setnya itu loh Mas. Maksudnya ngerti nggak Mas? Hanya ngejar jumlah angkanya misalnya. Ngejar jumlah. Jadi yang penting kualitasnya belum ngejar dikejar. jumlah. Kualitas enggak dirasain. Apakah ini beban terberat? Enggak. Terus kemarin enggak pakai progresif ya. Yang penting kan stuck aja. Misalnya saya ngangkat 20 kilo, ya udah 20 kilo. Terus yang penting berapa set gitu aja. Enggak saya pikirkan harus ada progres setiap minggunya itu dinaikin. Di challenge gitu kan ya. Terus kemudian dicari titik terberatnya itu posisi yang seperti apa. Yang membuat otot itu berat, pegel, stres. Nah kemarin enggak. Jadi selama ya berproses ya, selama sebulan kemarin itu, kita udah sesi ke-6 ya. 5 bulan kemarin itu, 5 minggu kemarin itu ya hanya formalitas. Ngejar jumlah. Jadi karena kalau di dunia beban itu kan, satu jenis latihan itu kan ada 3 set. Masing-masing setnya itu kalau bisa antara 10 sampai 15. Gitu kan. Nah saya ngejar itu aja. Terus ototnya itu nggak di challenge untuk ditantang untuk kan sudah jadi nyaman kan 20 kilo jadi enteng gitu kan ya. Harusnya kan ditambah 25, 30. Nah ini saya nggak terlalu
melakukannya nggak terlalu ini. Terus harusnya pelan-pelan dirasain gitu kan. Kemarin baru dikasih tahu temen, nggak kayak gitu Pak, kalau mau cari titik yang paling berat. Dulu kan nanti hitungan saya nggak sampai 15 Mas. Paling nanti saya kuatnya paling hanya 8 atau 6. Ya nggak apa-apa Pak. Tapi benar-benar dirasain gitu kan ya. Oh. Oh gitu. Kok jadi pegel banget ya? Nah justru itu. Nah begitu saya ukur, saya yakin sih dikombinasi dengan puasa, dikombinasi dengan makan, terus apalagi kardionya dengan jalan kaki udah ketemu kan. Kemarin kan saya ini Mas, lari gitu kan, lari gitu kan. Lari itu ternyata kok masa ototnya saya malah mengecil gitu kan ya. Ya berarti larinya pun apa ya? Ya nggak dibikin incline ya, hanya datar gitu ya. Itu kan juga malah nggak. Jadi olahraganya itu ternyata itu kalau orang nggak ngerti sama ngerti itu beda efek meskipun sama-sama gerak olahraga kayaknya lari sama ini sama-sama makan bagusnya yang mana, cara urutannya makannya seperti apa, itu ada Beda ilmunya ya? semua ternyata. Ada ilmunya ya, Pak? Beda ada, maksudnya kalau kita makan itu harus protein dulu, habis Oh gitu, Pak? protein dulu terus kemudian kita makan lemak. Hah? Oh. Ya kita kalau saya buka puasa itu saya makannya telur dulu. Nah telur itu tergantung juga perbandingannya, ada kuning telur dan putih telur itu ada perbandingannya maksimalnya sampai batas berapa. Kalau kita olahraga beban sampai pegel, sampai rusak-rusak, maksudnya sampai jarum-jarum, sampai ototnya banyak yang rusak, beranilah 5 telur itu setengah matang itu dimakan dengan kuningnya. Atau bahkan 10 telur itu, tapi tidak perbandingannya kalau 5 butir 1:1. Tapi kalau sudah nanti 10 butir itu 1:2. Jadi 1 itu kuningnya, yang 2 itu putihnya. Kalau nanti 15 telur kayak Adera gitu, bisa 50 butir kan sehari, itu perbandingannya 1:3. Kuningnya itu kan lemak tuh, kuningnya itu. Lemaknya itu 1, proteinnya putihnya 3. Nah kalau saya kan hanya sekedar untuk menghilangkan lemak ya. Jadi lemak visceral kan, saya tujuannya kan tidak seperti Adera yang bikin otot yang seperti apa gitu kan. Otot memang perlu saya untuk mengurangi lemak, tetap harus otot tumbuh Mas. Cuma tumbuhnya otot saya itu tidak seperti yang orang-orang badannya besar gede gitu, enggak. Jadi saya hanya makanya latihannya nyantai, saya pikir cukup ya ototnya itu dikencangkan ya, ternyata harus digedein juga sedikit, digedein sedikit supaya ngejar kadar lemaknya itu. Gitu. Karena kadar lemak itu nggak akan turun kalau massa ototnya nggak nambah. Gitu Mas. Baik. Terus terkait dengan kemarin activity, Pak, berarti udah mulai balance ya, Pak? Istirahat, olahraga, makanan semua ya di minggu ini? Minggu ini relatif lebih bagus aktivitasnya. Jadi minggu lalu itu kan saya nge-gym-nya itu hanya seminggu 2 atau 3 kali. Dan itu pun kualitasnya nggak bagus. 3 kali, saya seminggu 3 kali. Minggu ini saya nge-gym-nya itu 6 kali. Istirahat hanya kemarin. Waktu Sabtu itu istirahat. Minggu ini kalau bisa saya nge-gym lagi. Jadi dari kuantitasnya saya ke gym-nya itu minggu ini lebih banyak, 2 kali lipat. Minggu lalu hanya 3 kali, minggu ini bisa, kalau ini berangkat, minggu ini hari ini saya berangkat bisa 6 kali. Kemarin kalau nggak ada kondangan, Sabtu itu nggak ada kondangan, itu saya mau nge-gym. Jadi bisa 2 kali lipat dibanding minggu lalu. Nah nge-gym-nya itu juga saya nggak lama-lama Mas. Saya nge-gym itu, oh iya ya, saya itu sekarang ada PR, cuma ini gagal ya. Saya itu kemarin udah bikin rencana, to-do list, bangun tidur jam 5 itu, saya itu treadmill eh, sampai 1 jam. Jadi kan sekarang kan saya usaha saya kan juga saya harus mulai ngantor lagi ya. Kemarin kan nggak, Betul. kantor itu di atas jam 12. Kayaknya saya tiap pagi saya bilang ke istri, "Ma, kita gimana ya? Meeting tetap jalan, monitoring ke anak-anak, kita juga bonding ke engagement ke karyawan juga jalan, mereka nggak merasa ditinggal sendiri, mereka harus kita support. Tapi kita olahraganya juga
selama ini kan ada kelas tuh. Kelas itu kan biasanya mulainya itu jam 9, selesai jam 11. Sehingga nanti beres-beres saya baru ke outlet, ke warung, itu baru di jam 1 gitu kan, habis duhur, habis makan siang, itu jam 1. Nah ini nggak efektif, Ma. Warung kita kan 8. Yuk, Ma, kita kalau habis subuh, kita kardio dulu. Istri saya kan yoga ya. Kita kardio 1 jam, dari jam setengah 6 lah, sampai setengah 7. Setengah 7, habis itu saya berangkat ke gym, Ma. Tapi sudah kardio. Nanti di gym itu saya hanya 40 menit. Ngangkat-ngangkat. 40 menit beban. Beban misalnya mau latihan chest, latihan shoulder, latihan back, punggung. Habis itu pulang. Pulang berarti kalau jam 7 sampai di gym, jam 8 sampai rumah, mandi, setengah 9 kita sudah bisa berangkat ke kantor, maksudnya ke outlet untuk ngasih komunikasi dengan tim, aku bilang gitu. Selama ini kan kita kehilangan waktu, Mah. Banyak sekali kita ini. Jadi kita yang sekarang harus menyesuaikan. Jadi pagi-pagi itu kan saya ngantornya teman-teman itu setengah 9 yang di HO. Kalau yang warung bukanya itu jam setengah 11. Jadi kita kan ada punya 2 tim, Mas. Iya. Mas Yogi, tim yang satu itu tim yang ada di HO, gudang dan produksi di Central Kitchen. Itu pagi mereka jam 8 setengah 9. Tim warung outlet yang di warung makannya itu bukanya itu jam 10 buka, cuma ngumpulnya karena ada sesi 1, sesi 2 kan kita ingin briefing itu ya setengah 11 kalau mau ngumpul semua. Dan itu kondisi warung masih sepi. Warung itu rame itu jam 12. Ya itu. Jadi saya sama istri itu rencananya mau one on one coaching kan, ada weekly meeting itu kan bahas angka. Kalau one on one coaching itu kan untuk pengembangan. Ya. Betul. Terus kemudian juga masalah untuk mitigasi resiko hubungan komunikasi antar tim itu kan kita harus tahu juga itu. Kompak enggak, ini timnya solid enggak, itu kan kita harus ini, Mak. Betul. Kita harus tahu gitu kan. Nah, rencana saya ini kan tim saya kan baru goyang nih. Goyang karena ya salah satunya makanya ini kemarin ngirim Pak Jo dengan Mas Handi, ini juga saya mau ngirim lagi ke bisnis hack ya. Itu 2 di orang itu HR. tim terbaik, Pak, ya? Mas Jo sama Mas Handi itu tim terbaik ya kayaknya. Tangan kanan Di Pak Adi operasional. kayaknya. Enggak, masih ada di HR. Masih ada sebenarnya. Di Oh, FA ada 1, di HR masih ada 1. Cuma kurang kan. Jadi saya ini mau ngirim orang HR saya, orang operasional tapi saya suruh belajar HR. Itu 2 orang mau ke Aston besok, ke Kemayoran 2 orang. Kalau kemarin itu yang 1 sudah kemarin ke Budi Isman yang saya temenin. Cuma ini ada Pak Dudi, Direktur HRD tiket.com. Ini saya mau tanggal 6 sampai 7 November 16 sampai 17 November ini saya mau ngirim lagi 2 orang, tapi HR. Kalau di Ivan Sopa itu kan kemarin operasional. betul. Operasional itu MA, manajer area, sama Mas Handi itu calon MA. Kalau Pak Jo MA-nya. Nah, jadi ini saya satu-satu, Mas. Jadi level knowledge-nya saya samakan dulu supaya frekuensinya sama. Ini memang berjuang untuk ini. Makanya saya ya banyak belajar juga dari Mas Yogi gitu kan ya. Mengenai ini, kalau yang di Modena seperti apa gitu kan ya. Oke. Ya mirip-mirip sih, permasalahannya mirip. Mirip ya, Pak, karena memang Tapi ya tren sih. Memang kalau di Modena kan SC salah satu yang jadi kendala sekarang ya itu tadi, Pak. Di luaran cari kerja gampang. Repot iya, itu. sama. Repot kalau nyari kerja gampang itu. Dulu itu saya rekrutmen waktu COVID. Itu bisa 300 orang yang datang. Rekrutmen itu, banyak dan bagus-bagus itu. Begitu COVID selesai, rekrutmen lagi itu tim HR saya itu. Pak, yang datang hanya 20, hanya 15.
Hanya 1/10-nya. Dulu waktu COVID itu kemarin itu, tahun 21 itu, 22 itu, wow, sampai nyewa tenda kita. Itu hanya untuk, ya Masya Allah gitu kan. Waktu itu sampai kaget, ini apa ini dan bagus-bagus. Ya ampun. Gitu kan. Nah itu sekarang memang war talent itu ini ya, makanya kan ini saya kan nggak ada hit marketing. Saya itu kan kepengen offline marketing Mas, canvassing gitu. Betul. Ini Betul. nanti kan saya itu baru ada yang banyak ditinggalkan orang. Saya kan belum punya divisi marketing. Selama ini divisi marketing itu ya kita hanya pakai pihak ketiga marketing, memelihara sosmed kita. Kita hanya melakukan promo-promo dengan misalnya minimal pembelian sekian dapat ini gitu kan. Lebih ke sales ya. Marketingnya ternyata kita hanya pakai spanduk, terus kita hanya pakai sosmed, itu ternyata tidak efektif. Kita ukur ternyata tidak signifikan karena ya kita selama influencer ternyata nggak terlalu signifikan ya untuk produk kita, karena mungkin kita belum ketemu titik temunya atau gimana. Atau belum pas Ini ininya Pak. belum pas ya, karena kita nggak punya orang head Profiling marketingnya. influencernya harus yang relevan dengan Bapak ya, dengan restoran Bapak ya. Sudah Mas, Oh, itu sudah, kita Pak? sudah ada. Sudah. Cuma maksud saya kita itu ketemu dengan kompetitor yang memang mempunyai influencer 3 juta, Oke. 2 juta gitu kan. Jadi influencer kita nano gitu kan ya. Nah, efektivitas nano influencer ini lama-lama pertama-tama jalan, tapi lama-lama tidak efektif. Kita ukur CPM-nya, cost per ininya, per kliknya, per view-nya. Itu kan kita punya KPI-nya itu hanya kalau nggak salah Rp20 ya per view gitu kan. Reach-nya kan sudah kita ukur tuh. Terus habis itu kita ukur dampak konversinya terhadap penjualan. Makin mengecil, makin menurun QL karena orang bosen kan. Wah, di hard selling, di prospek cuma promo-promo terus. Jadi nggak natural, QL-nya juga udah kebaca. Orangnya kan QL itu aja juga kan. Kita ada 15 QL, ada yang tukar produk dan lain sebagainya sudah kita coba, tetapi konversinya itu kurang. Kita punya WA Blast dari CRM-nya GoFood, GrabFood kan kita catetin, itu hanya 1-2%, kurang. Kita punya CRM sendiri untuk pelanggan kita, itu juga begitu dikonversi hanya 2%, 1-2%. Terus kita punya ini CRM yang untuk pelanggan yang istimewa itu juga sekian persen. Penurunan kita kan sampai 30% tuh Mas. Begitu kita gabung, ternyata masih kurang. Maksudnya dibanding tahun lalu dari market share kita itu ternyata masih kurang. Berarti saya harus online-nya ini karena kita kalah dan orang kan sudah itu aja kan. Bikin konten viral kan sekarang semakin susah. Berarti harus ke offline. Nah, offline-nya itu bikin event, brand kolaborasi, ya kan. Contohnya saya dengan irisannya kan dengan, bisa aja nanti dengan Modena ya. Irisannya ya sekarang dengan Nutrifood, dengan Nestle baru kita hubungi terus di time zone gitu kan. Nah ini harus ada orang khususnya, menukar database itu ya. Terus kita juga bikin event-event gitu kan, event musik, event merangkai bunga, event apa, itu ada orangnya. Terus kita canvassing untuk ke nasi box, nasi kotak itu belum dilakukan karena ya kita ini jadi kayak orang SC-nya lah. Kita itu nggak punya orang SC yang langsung sell out-nya langsung ke end user, ya. Langsung ke end user-nya itu kita nggak ada gitu kan. Dulu pernah ada, habis itu ya karena nggak dipantau karena waktu itu nggak ada kompetisi ya, waktu itu ya sudah udah hijau, maksudnya udah sesuai target, nggak ada masalah ya, nggak terlalu diperhatikan lah. Tapi begitu sekarang omsetnya turun, baru sekarang saya mulai minta kepada anak-anak melakukan ke komunitas-komunitas. Jadi kita canvassing komunitas-komunitas, canvassing lagi ke
brand kolaborasi dengan brand-brand sejenis yang irisannya sama-sama keluarga. Seperti misalnya tempat wisata, komunitas-komunitas parenting, komunitas-komunitas klinik kecantikan, komunitas-komunitas time zone untuk permainan anak, komunitas-komunitas mungkin ke sekolahan. Jadi kita sekarang ini, saya nggak punya orang, makanya saya baru hunting head marketing nih Mas, kalau ada minta dibantu di luar topik ya. Insya Allah. Head marketing yang ini. Oke Mas, Head jadi marketing itu kalau berarti untuk menghandle beberapa store Pak ya? Beberapa rumah makan ya? enggak, jadi head marketing itu tugasnya itu membuat ide gagasan, mendatangkan traffic. Artinya orang itu menciptakan demand creation. Demand creation itu menciptakan demand. Jadi traffic kan kita kan kehilangan traffic ya. Hilang. Karena daya tarik orang kompetitor kita itu lebih kuat, sedangkan daya lekat kita lemah. Mungkin ya semacam itu tadi. Kita bikin ke perusahaan-perusahaan itu kan kalau yang B2B gitu kan ya. Kalau untuk ke bikin konten-konten yang menarik, konten-konten yang memang orang jadi tahu, terus akhirnya orang mau datang gitu. Itu orang marketing. Kalau sales bagaimana terkonversi itu. Nah, di perusahaan kecil seperti saya ini, marketing dan sales jadi satu. Bagaimana dia bisa mendatangkan traffic dan traffic itu terkonversi menjadi sales. Jadi orang yang tadinya menimbang-nimbang dari awareness, brandingnya awareness, tahu, terus menimbang-nimbang, marketing, oh iya ya, terus kemudian menjadi sales, konversi. Nah ini berarti ada dua kan, offline dan online. Nah offline dan online itu jadi ya termasuk kalau yang untuk training kayak Mas Yogi itu kalau di tempat saya itu lebih kepada untuk membuat repeat order. Jadi orang itu balik lagi. Jadi orang yang masuk ke rumah makan saya karena timnya itu operasionalnya bagus karena hasil dari training, mentoring, dan coaching, itu menghasilkan service excellent, menghasilkan experience yang bagus ke customer, sehingga tamu yang tadinya terkonversi itu datang lagi. Nah, fungsi training di tempat saya beda dengan SC yang di tempatnya Mas Yogi ya. Kalau di tempat saya trainingnya itu lebih kepada menitik beratkan orang itu supaya repeat order, supaya orang itu puas. Tapi untuk yang seperti menambah, iya, yang service excellent itu, yang sedangkan untuk yang menambah customer baru itu, untuk akuisisi market yang baru itu, kita ya harus gedok tular itu penting ya. Tetapi kita R&D belum ada untuk menu-menu baru gitu belum ada. Terus canvassing yang tadi itu yang offline marketing belum kita galakkan. Ya, jadi kita kalau SC yang dimaksud kayak kalau di Moderna kan ada counter nih. Nah, kalau kita harus jemput bola. Karena kalau yang di counter itu ya mungkin orang lewat itu enggak kan. Dia hanya yang walk in menunggu. aja, walk in ya, Pak. Walk in aja betul, yang walk in aja nggak bisa. Karena kalau walk in kita iming-iming pakai spanduk ya. Walk in itu spanduk impulse buying itu kita kasih spanduk misalnya gratis. Kalau saya gratis sop durian, gratis cendol, dan gratis es pisang hijau. Kita kasih gratis. Kita naikin harganya. Tetapi syaratnya itu dia harus beli 120.000. Satu pembelian 120.000 bisa milih antara gratis itu. Jadi saya sewa spanduk tuh. Saya bayar ke Satpol PP, melintangkan spanduknya itu. Periode sekian, gratis sop durian, es cendol, atau es pisang hijau. Suruh milih mereka. Jadi pada saat mereka... Efektif Pak, itu banyak peminatnya Pak ya? Ya itu tadi, saya kan kehilangan traffic sampai 30% gara-gara persaingan. Itu, angkanya itu untuk di tempat yang kompetitornya tinggi, 30%-nya tetap nggak balik. Makanya kan tim saya itu coba dari spanduk ini menghasilkan berapa, dari CRM menghasilkan berapa, dari WA Blast menghasilkan berapa, dari
canvassing menghasilkan berapa, dari sosmed menghasilkan berapa. Ada ukuran efektivitasnya, persentasenya. Nah, ini masih minus 12 transaksi. Misalnya kita kehilangan 30 transaksi. Dari mana? Gitu kan. Oh iya Pak, terus kemarin ternyata 12 transaksi itu kan dari 30 menjadi 12 kan bagus. Terus kita pakai influencer. Influencer itu lama-lama kan bosen tuh orang. Hadiahnya seperti itu kan juga bosen orang. Akhirnya bengkak lagi. Dari minusnya 30 menjadi 12. Pada saat tadi Mas Yogi bilang influencernya tepat. Itu di bulan selanjutnya tidak menurun. Tapi naik lagi minusnya menjadi 22. Karena influencernya hadiahnya itu-itu aja. Dan influencernya ya orang ya cuma gitu aja. Akhirnya saya kasih fitur playground. Udah deh sekarang ini kan market kita, segmen kita keluarga. Kita kasih playground. Bulan ini turun lagi tuh. Yang tadi minus 22 kan minus 30 tuh. 2 bulan berturut-turut minus 30. Terus minus 12 gara-gara ada ini. Gara-gara ada hadiah-hadiah itu ya. Hadiah gratis-gratis itu. Tapi sebulan atau 1-2 bulan itu naik lagi menjadi 22. Kan bingung nih. Padahal sudah diupaya apa-apa. Nah ini sekarang kita kasih playground. Kasih fasilitas kayak di mall itu. Playgroundnya nggak sembarangan Mas. Saya satu playground itu 30 juta. Satu tempat itu. Kita kasih evamed. Ada trampolinnya. Ada prosotannya. Ada ayunannya. Ada mandi bolanya. Itu gratis. Sampai persaingannya sedemikian itu. Itu saya kasih gratis. Di outlet-outlet yang gede ya. Outlet-outlet tertentu yang gede ya. Yang di atas 1000 meter ya. Tapi kalau outlet kecil ya tetap kita kasih, tapi playgroundnya hanya paling ayunan sama kuda-kudaan gitu, nggak terlalu banyak. Itu ternyata mempunyai dampak Mas. Begitu dikasih playground gitu, dampaknya tuh minusnya, maksudnya minusnya menjadi tinggal 11, 10, 11. Tapi saya ke tim saya, ini harus canvassing, brand collab, terus kemudian itu harus jalan, offline-nya harus jalan. Karena ini kita online-nya belum terlalu kuat karena kita nggak mempunyai orang konten kreator sendiri gitu kan, hanya ngandalin pihak ketiga. Nah yang bisa kita harapkan sekarang adalah yaitu tadi komunitas, event-event, canvassing, brand kolaborasi yang harus nasi box gitu kan ya, yang harus di create. Nah ini makanya pada stresnya di situ Mas. Karena mereka mengalami minus, sementara saya menuntut minusnya itu jadi 0. Jadi omset hari ini sama dengan tahun lalu. Bukan secara rupiahnya, tapi secara transaksi. Transaksi. Jadi satu transaksi itu berapa, tahun lalu harus dibalik lagi. Belum ngomong ke porsi. Ada itu yang transaksinya udah sama dengan tahun lalu hijau, tapi tetap minus secara porsian. Kenapa minus? Ya karena tahun lalu itu banyak big order, banyak dari perusahaan-perusahaan nasi box, nasi itu gede. Sekarang nggak ada. Jumlah transaksinya relatif sama, tetapi omsetnya tetap minus. Nah, jadi ada 2 layer kalau di mana Mas di kuliner itu. Satu kita ngomongin market share, habis itu ngomongin daya beli. Daya beli itu APC ya, basket size-nya itu. Nah, itu yang harus dua-duanya jalan. Yang pertama yang market share dulu yang diamankan. Habis market share, basket size-nya yang harus kita pikirkan. Ada yang market share-nya itu hijau, tapi basket size-nya turun. Daya beli mungkin turun, belanja turun gitu kan ya. Nah, itu juga itu tapi sudah ringan lah. Yang berat itu market share-nya udah transaksinya turun, basket size-nya juga turun sehingga omsetnya turun tajam. Nah, itu yang menjadi kenapa saya akhirnya ya itu tadi harus jaga badan. Siapa? Kenapa? Karena ini tekanannya lumayan tinggi karena sudah saya punya fixed cost di HO, fixed cost di sewa-sewa. Terus kemudian bahan baku. Kalau kuliner kan 3 Mas, biaya terbesar. Bahan baku, biaya sewa, terus biaya manusianya. 3 Bapak itu. itu masih ada yang nyewa Pak? Atau udah milik sendiri Sewa, building?
Oh, sewa semua, yang milik sendiri hanya 2 dari 8 outlet Oh, ada di 8 itu 2. BP Slamet. 2 aja yang punya sendiri, yang 6-nya sewa. Jadi apa? Karena mencari Kalau lokasi 2 strategis ini juga Pak ya, kalau beli langsung gitu belum tentu ini Pak ya, ya, ya. Sepertiga proses. itu sewa. Sepertiga punya sendiri, 2/3-nya sewa. Coba. Sepertiganya, jadi 2/6 ya. 2/6 kan 1/3 kan. Jadi saya Betul. punya outlet 1 itu milik sendiri, yang 3 itu nyewa. Nah, sewanya kan semakin naik, sementara bahan baku juga semakin naik, kompetisi semakin meningkat, SDM juga fungsi-fungsi harus dijalankan, ada budgetnya gitu kan. Jadi harus menjaga balancing antara semua itu, balancing antara cash flow, pemasukan dan pengeluaran. Makanya saya mengerti sih kalau di Modena owner-nya juga seperti itu, ya saya mengalami Wajar. juga hal yang sama. Jadi gitu. Jadi kita titik keseimbangan seperti itu. Betul. Kalau gitu, makanya kalau kita budgetnya itu ini terlalu besar, ya oke, Betul. gak apa-apa, tapi jangan selamanya hanya periodik 1-2 bulan atau 3 bulan ya, gitu kan. Tapi nanti kalau sudah normal budgetmu sekian. Contoh kayak misalnya World Talent susah nih, ya saya bilang ke tim saya, udah deh cari yang bagus-bagus yang dari Indomaret itu, yang ngerti analisa angka, operasionalnya enggak sedikit nggak apa-apa, sesuai budget. Itu kan ada persentase ya. Benchmark saya kan McD ya. McD kan ada tuh yang di Bursa Efek Indonesia, itu kan ada laporan keuangan yang dirilis itu kan. Itu kan ada jumlah untuk ininya berapa, ini berapa gitu kan. Itu sebagai benchmark saya. Oh iya ya, perusahaan yang bagus, yang kelas dunia itu, buat kelas company, buat kelas manager itu harus seperti ini gitu kan. Jadi tinggal kita ngikutin aja Mas. Baik. Sama juga untuk manusianya. World class untuk seorang CEO, badannya itu harus seperti apa, komposisi lemaknya seperti apa. Nggak usah seperti atlet lah. Kalau kemarin kan Mas Yogi bilang 18% atlet, Benar. Pak. Enggak sih, aku bilang itu 18 itu orang yang bisa fit kerja kayak orang Korea, kayak orang Jepang gitu kan ya. Mereka bisa fit seperti itu karena ya apa? Ya karena komposisi badannya itu, asal kita bisa jaga Mas, kita bisa kuat kok. Saya umur 53 gitu, Betul kok, kalau CEO saya ya juga gitu Pak. Pak Daniel Jijhar itu betul. Beliau tuh cuman makan siang sekali Pak, dia kayaknya. Selebihnya cuma minum air iya, mineral aja, udah nggak ngemil, nggak apa. Makanya perutnya itu datar banget Pak. iya, Fit iya, banget, kayaknya fit banget badannya itu. Karena memang iya. Coba sangat dijaga banget. Hanya sangat minum aja. dijaga. Saya 18 jam, saya hanya minum gitu kan ya. Makannya berkualitas gitu kan. Karena apa? Karena tekanan kita sungguh luar biasa. Kalau kita badannya, kan semuanya ada Gampang sakit benchmarknya Pak. ya kan. Betul. Iya, makanya kan perusahaan sehat ada benchmarknya. Badan manusia sehat itu juga ada benchmarknya. Kita tinggal suruh taat aja. Oh, lemak saya 18% Mas Yogi. Terus kemudian visceral fat saya kalau bisa 9, body fat saya kalau bisa 18%, massa otot saya, massa tulang saya seperti ini. Nah, Iya, seperti itu massa kan tulang komposisi orang. 2,6 ya kemarin Pak. Pertempurannya kan Biasa. kita bisa bertempurnya itu, bertempur untuk Mas Yogi sebagai seorang CEO di bidang manajer JM atau dan lain sebagainya, kan tetap tuntutan kerjanya kan tinggi. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa memimpin diri sendiri untuk bersaing, berkompetisi, salah satu persaingannya itu kan 3, mind, body, and soul. Mindnya kita seperti apa, pengetahuannya, eksekusi kan butuh badan yang kuat, sehat. Terus kemudian supaya tetap waras kan kita spiritualnya, untuk membimbing kita kan juga butuh spiritual kan. Iya kan? Nah itu kan yang kita perbaiki kan diri kita sendiri sebelum saya mimpin tim Mas Yogi. Saya kan harus mimpin diri saya sendiri. Kalau saya masih nggak bisa mimpin diri sendiri ya. Oke? Udah selesai ya kayaknya 45 menit. Sudah 53 menit sih Pak. Yang kemarin paling Oke. data-data itu Bapak hanya kayaknya di lemak perut aja Pak ya yang masih agak tinggi ya. Kalau Iya, untuk pagi itu fisik. 12,5 itu karena saya baru ketemu hari ini. Itu baru ketemu, saya harus ini Mas Yogi. Saya harus jalan kaki 10.000 langkah. Nah, Oh berarti 10.000 Bapak next-nya untuk minggu depan akan apa Pak? Sekalian jalan kaki itu Pak ya?
Gini. Saya minggu depan nanti saya ini akan treadmill Treadmill, Pak. selama treadmill 4 kilo 4 kilo, itu Pak. saya akan tiap hari 4 kilo. 4 kilo itu 35 menit. Dengan kecepatan di treadmill itu saya kasih angka 5 ya, nggak terlalu jalannya santai. Kalau 6 itu kan agak cepat ya. Dengan angka 5, sejam kan 5 kilo tuh. Betul. Tapi dengan kemiringan tinggi. Makanya kan, 50 menit. Kemarin saya ukur 50 menit untuk, sorry Mas. Saya pakai 5 atau 6 ya. Pokoknya saya itu kemarin itu 50 menit itu 5 kilo. 48 menit, 50 menit itu 5 kilo. Kalau 4 kilo itu di angka 38 menit. 38. Jadi mungkin berarti 6 saya 6 itu berarti. Saya kecepatannya 6. Kecepatannya 6. Siap. Incline-nya itu di 9, 8 sampai 9. Itu selama waktu 50 menit itu membakar 400 kalori. Itu saya itu dulu deh, Mas. Karena kalau body fat saya ini sudah 22% ya. Tapi kalau maksudnya udah di bawah ini ya. Meskipun saya 18 ya, tapi itu otomatis kan. Itu stuck kan. Itu nggak bisa turun karena di lemak. Nah, kalau lemak perutnya ini kan yang susah di perut ini. Yang di perut ini kan susah. Saya harapannya, PR gede ini susahnya minta ampun, Mas. Perut itu. Orang saya dibilang udah kayak peot, kayak udah pipinya udah peot gitu, tapi perut masih gendut gitu kan ya. Udah pipi kena, semuanya kena, udah apa, lipat-lipat, tapi perutnya ini yang masih ini ya. Rata sih rata, tapi saya rata, Mas. Perut saya rata, tapi masih tetap aja lemaknya tinggi. Yang Pak Daniel, bosnya Mas Yogi, belum tentu lemak perutnya rendah loh. Belum tentu, betul. Fatnya belum tentu rendah. Meskipun rata, saya ajar rata masih 12,5 kok. Betul. Rata saya 12,5. Mungkin apalagi saya, Pak ya. Saya belum ukur. Aduh, Mas Yogi bisa kalau ya saya nggak ngerti sih. Tapi di bayangan saya bisa belasan seperti saya sih. Saya itu dulu 15. Jadi ini masih ada berapa? 6 minggu ya, Mas ya? 6 kali pertemuan ya? Siap. 6 Saksikan kali ya, lagi. Mas ya. Saya janji dengan Mas Yogi, saya akan tiap pagi itu, ini nanti saya langsung treadmill gitu kan, 1 jam atau 50 menit lah. Intinya itu 4 sampai 5 kilo. Kalau bisa sih saya masang di 5 kilo ya. Kalau pas nggak enak badan 4 kilo. Jadi 4 sampai 5 kilo jalan kaki dengan treadmill miring. Harapannya nanti di setiap minggunya itu visceral fat saya itu bisa turun ke 9 ya. Itu kan batas maksimalnya kan 9. Saya kan 12,5 nih. Susah loh kelihatannya, oh kan cuma 3 angka. Susah banget itu, Mas. 12,5 aja ini stuck kan hampir sebulan enggak. Perut lemak saya kan 12,5 terus nggak bisa. Iya. Kalau yang lain malah fluktuasi, Pak ya, tapi lemak perut dia agak-agak stuck ya. Terakhirnya udah 11 bulan stuck, nggak ada perubahan. Berarti harus dicari cara lain. Oke, Mas Yogi. Kita baik, Pak. Sudah 57 menit, Pak. Untuk next session mau kapan, Pak? Sore atau kapan ya? Menjelang maghrib atau kapan? Oh, sekarang boleh? Mau sekarang aja? Sekarang aja, cuma saya istirahat minum dulu ya. Oh, boleh, Pak. Siap, Pak. Nanti info ini kalau udah siap, dimatiin Pak ya. Oh iya, saya matiin, Pak, biar rekamannya berbeda, Pak. Saya bikin link baru. Saya bikin link baru ya, Pak. Terima kasih, Mas. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.